Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi qudratihi tasirul kainatu bi ni'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi hudahu wastanna bi sunnati ila yaumil muhasabat anil khairati was sayyiat. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para pemirsa as-saimin, as-saimat, muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menjadi orang-orang yang mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sejatinya orang-orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya untuk menjadi mulia di hadapan Allah, kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu as-saimin as-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema tentang menjadi manusia yang bermanfaat. Sedari kecil atau ketika kita kecil dahulu, di saat-saat kita bergelar manusia yang sobiyun, manusia yang masih bergelar bayi, kemudian kita bertahap menjadi manusia yang tiflun. Tiflun itu artinya raudatul atfal, anak-anak usia 3 tahun, usia TK. Sebelum kita mengajak atau beranjak kepada usia atau fase waladun, usia-usia SD, kita banyak didoakan, banyak dibicarakan oleh orang-orang atau teman-teman ayah kita atau kita saat ini yang memiliki anak dan cucu di usia-usia kecil seperti usia-usia tiflun atau waladun, usia TK atau usia SD. Banyak orang-orang mendoakan anak-anak kita atau kita mendoakan anak-anak kita dengan doa yang paling populer, dengan doa yang sering kita membacanya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil misalnya. Ada juga kalimat mendoakan anak kita supaya anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya, bagi agamanya, bermanfaat bagi keluarganya dan orang tuanya. Kata-kata berguna ini sinonim dengan kata bermanfaat. Bapak Ibu as-saimin yang di rumah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat ini memberikan informasi, Allah memberikan informasi kepada kita manusia bahwa kita diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kemudian tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau manusia sudah saling mengenal, maka menjadi orang-orang yang ta'arufu billah, menjadi orang-orang yang kemudian tahu dan mengerti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tingkatan ta'arufu, orang akan menjadi ta'awan. Kalau sudah ta'arufu, dia akan menjadi orang-orang yang ta'awan. Ta'arufu saling mengenal, makna dasarnya saling mengenal, tapi sesungguhnya bukan hanya pada makna itu. Kita disuruh untuk saling memberikan pemahaman, saling mengarifi, saling memberikan nasihat, saling memberikan kebaikan-kebaikan, tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Karenanya setelah kita ta'aruf, kita akan menjadi orang-orang yang ta'awanu. Al-Quran pun mengajarkan ta'awan wal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan setelah ta'awanu, kita akan menjadi orang-orang yang berusaha untuk tahadu. Hadirin, tahadu itu apa? Saling memberikan hadiah. Dan setelah tahadu kita akan menjadi orang-orang yang tahabu. Tahabu itu saling mencintai,
sehingga kita akan menjadi orang-orang yang yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, dikumpulkan manusia bersama orang yang dia cintai. Oleh karenanya, bagaimana supaya kita saling mencintai, maka harus menjadi orang-orang yang paling tidak punya kebermanfaatan buat orang lain. Dari latar belakang, dari suku, agama, dari kabilah, ragam bahasa yang berbeda-beda, kita kemudian mengerucut kepada sebuah kondisi kita memiliki peradaban dan memiliki latar belakang mihna dan maharoh yang berbeda-beda. Orang-orang yang bisa manfaat buat orang lain dengan cara hartanya bisa. Orang-orang bisa saja bermanfaat dengan cara tenaganya pun bisa. Orang-orang yang memiliki ide kreatif, dia bisa bermanfaat buat orang lain pun bisa. Karenanya hal-hal yang bertujuan ibadah itu, atau kalau kita sedang berbicara tentang konsep ibadah dalam kehidupan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa. Ada perkara-perkara ibadah yang ghairu mahdhah. Kalau sholat kan ibadah mahdhah, tapi ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang ibadah ini tidak kalah pahalanya daripada ibadah-ibadah yang kita sebut ibadah mahdhah. Artinya ibadah ghairu mahdhah pun memiliki nilai pahala yang sangat besar. Karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Dalam hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Dan yang kemudian, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun. Sururun itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang kau berikan kepada orang lain. Ini pun merupakan amal yang ternyata sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali terbuai dengan kondisi dan kenyataan bahwa kita ini sering berpikir bahwa yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Tidak seperti itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, maka paling tidak kita tidak memberikan putus asa kepada orang lain, tidak memberikan harapan hampa kepada orang lain. Satu contoh misalnya, orang-orang atau saya didatangi oleh misalnya Pak Agus misalnya. Ya, Pak Agus itu teman kita di Al-Barkah. Pak Agus datang ke rumah saya, Ustadz, saya mau minta tolong, bisakah Ustadz minta tolong soal apa? Mohon maaf, saya sedang perlu uang, saya tidak punya uang untuk kepentingan atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga. Lalu saya akan mengatakan, Pak, pilihannya dua. Pak Agus, saya alhamdulillah ada duit, tapi tidak banyak. Lalu saya berikan. Yang kedua, Pak Agus, saya tidak punya duit. Bohong kalau saya tidak punya duit. Saya punya, tapi untuk keperluan saya. Lalu apa yang harus kita berikan buat kita bisa bermanfaat buat Pak Agus, tidak memberikan putus asa pada Pak Agus? Maka saya akan mengatakan, Pak Agus, mohon maaf kalau saya duit bohong nggak punya, tapi mungkin kalau ke Pak Haji Sadirin, Pak Haji Sadirin pasti punya. Bohong Pak kalau dia nggak punya, begitu. Itulah sikap yang harus kita berikan. Walaupun kita tidak bisa menolong orang, paling tidak kita bisa mengarahkan. Soal Pak Haji Sadirin nanti tidak punya duit, itu urusan dia. Tapi kita sebagai seorang yang paling tidak bisa bermanfaat, hal yang sederhana seperti itu, jangan memberikan orang itu membuat orang putus asa disebabkan karena kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin saya sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis dari Sayyid Al-Khudri marfu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saqa mu'minan syarbatan ala dhama'in saqallahu yaumal qiyamati minal rahiqil mahtum. Barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang kehausan, maka dia akan mendapatkan anggur yang segar di surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Wa man at'ama mu'minan ala ju'in, barang siapa yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, artinya orang yang berbuka puasa, kita bisa definisikan kayak begitu. At'amallahu min thimaril jannah, maka Allah akan memberikan buah-buah dari surga. Wa man kasa mu'minan min uriyin ala uriyin, barang siapa yang memberikan pakaian, ya kita punya pakaian yang tentu layak kita pakai, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Apa kata Rasulullah SAW? Kasahullahu min khudril jannah, maka Allah akan memberikan pakaian yang berasal dari surga. Khudrun itu artinya maknanya daun-daunan. Jangan kita bayangkan pakaian dari daunan surga, kok dari daun surga itu lebih baik. Tidak pernah terbantahkan bahwa pakaian yang di surga itu adalah pakaian-pakaian yang terbaik yang tentu disediakan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain, karena bermanfaat buat orang lain adalah bagian hidup yang tentu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.